Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan workflow-nya si Cubicos Terbi C3, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan floor setting. Nah, jadi kalau yang di sekarang ini adalah kita akan membahas terkait dengan drawing management. Nah, drawing management ini sebenarnya pengertiannya itu adalah pada saat kita melakukan pemodelan, pada saat kita melakukan proses pembuatan model 3D. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya gambar referensi atau misalnya gambar yang kita jadikan sebagai bahan acuan untuk membuat si pemodelan 3D-nya tersebut. Nah, gambar acuan ini itu berbagai macam versinya, terutama gambar referensi atau gambar acuan ini itu adalah yang formatnya yang pertama itu bisa berupa formatnya DWG, kemudian juga bisa berupa formatnya PDF ya. Nah, di sini untuk gambar acuan itu kita menggunakan versi yang gambar 2 dimensinya. Nah, jadi di sini nanti akan ada beberapa step atau beberapa langkah kita melakukan proses pembuatan pemodelan dengan mengandalkan data dari gambar acuan atau referensi gambar 2 dimensi ini. Nah, yang pertama di sini yang akan kita bahas itu adalah ada beberapa hal. Pertama terkait dengan data gambar. Jadi data gambarnya ini itu kita impor ke dalam atau kita upload ke dalam aplikasi Cubicos TRB C3 gitu ya. Jadi gambarnya kita upload atau kita masukkan ke dalam aplikasi Cubicos TRB C3. Nah, kemudian nanti untuk yang gambarnya tadi itu dia sebenarnya ada beberapa versi gambar ya. Ada beberapa versi gambar. Oke, versi yang pertama ini adalah gambar dari template atau formatnya itu DWG atau AutoCAD. Kemudian dia formatnya ini di dalam satu file itu terdiri dari beberapa gambar. Jadi misalnya contoh di sini ada gambar detailnya juga, kemudian juga ada gambar potongan, ada gambar denah. Jadi di dalam satu file itu terdiri dari beberapa gambar. Kemudian yang kedua masih dalam format yang sama yaitu formatnya DWG atau AutoCAD. Nah, di sini dia di dalam satu file itu hanya terdiri dari satu gambar atau satu denah. Jadi di dalam template-nya si DWG ini kita simpulkan ada dua versi yang kita gunakan di dalam dunia konstruksinya kita. Yang pertama itu adalah mereka yang membuat gambar itu digabungkan semua gambarnya di dalam satu file. Yang kedua, mereka yang membuat gambar itu dipecah per masing-masing gambar ya, jadi di save per masing-masing gambar. Kemudian yang ketiga itu formatnya adalah berupa PDF. Jadi kalau misalnya teman-teman juga dapat gambarnya PDF, nah di sini gambar PDF yang optimal itu adalah gambar PDF yang memiliki layernya juga ya, atau kalau kita sebut lapisan gambarnya. Nah, ini biasanya indikatornya adalah kalau kita klik di bagian layernya di sini di PDF-nya itu akan muncul beberapa layer. Nah, ini kecenderungannya biasanya ini gambar ini adalah hasil dari convert DWG. Nah, biasanya kalau teman-teman mau print gitu ya, mau print gambar DWG-nya itu kan langsung kita pilih printer gitu ya, jenis printernya, media gambarnya atau media kertasnya A0, A1, A3 atau A4 gitu untuk kita print. Nah, ini dia tidak di print tapi DWG to PDF. Jadi teman-teman mengkonvert dari formatnya DWG to PDF dan teman-teman juga akan melakukan proses pemilihan media kertasnya mau A0, A1, A2 atau A3 atau A4. Nah, jadi ada 3 gambar yang bisa kita impor ke dalam aplikasi Cubicos TRB C3 ya, khususnya gambar 2 dimensinya. Nah, di sini import data gambar atau data drawing sudah kita jelaskan. Selanjutnya yang kedua di sini ada tools yang namanya split. Nah, toolsnya split ini itu berguna apabila teman-teman mendapatkan data gambar itu yang tadi versi pertama. Oke ya, kalau tadi versi yang pertama tampilannya seperti ini. Kenapa harus dipecah? Karena gambar ini misalnya contoh ya, gambar ini misalnya ini adalah denah lantai
1 misalnya. Ini denah lantai 2, ini adalah denah lantai 3. Jadi kita ambil referensi misalnya di sini denah lantai 1 gitu ya. Kemudian denah lantai 2 dan lantai 3-nya karena berada di koordinat yang berbeda, ini harus kita superimpose atau harus kita gabungkan di as yang sama. Misalnya contoh di as 1C gitu ya. 1C-nya kita tumpuk di as 1C-nya yang ada di sini gitu ya. Kemudian yang gambar denah lantai selanjutnya juga sama. As 1C-nya juga kita pindahkan atau kita superimpose di as 1C yang pertama. Jadi kesimpulannya itu adalah dengan 3 denah ini itu kita mensuperimpose. Nah, satu lagi catatannya, karena tadi kita berbicara terkait dengan gambar atau gambar kerja 2 dimensi, nanti gambar yang kita gunakan itu untuk pemodelan kecenderungannya adalah kita menggunakan gambar yang denahnya saja atau layoutnya saja gitu. Nah, ini adalah untuk yang tadi di split. Jadi fungsi split itu berguna apabila teman-teman mendapatkan data gambar yang dalam satu file itu terdiri dari beberapa gambar ya. Jadi fungsi splitnya akan berguna. Kemudian yang ketiga terkait dengan skala, Nah, jadi di sini ada catatan kalau seandainya data gambar yang kita input ke dalam aplikasi Cubicos TRB C3 itu adalah salah satunya itu catatannya terkait dengan skala. Nah, skala yang kita gunakan itu adalah skala dalam satuan milimeter. Jadi dalam satuan milimeter atau misalnya 1/1000 ya. 1 meter itu adalah 1000 mm di dalam gambar kerjanya. Nah, itu kita gunakan skalanya dalam milimeter. Nah, biasanya kalau data gambar itu sudah berupa PDF, itu skalanya pasti akan berubah. Nah, itu kita akan melakukan skala ulang kembali nanti di dalam aplikasi Cubicos TRB C3-nya. Kita scale lagi supaya skalanya itu menjadi skala dalam satuan milimeter. Kemudian selanjutnya untuk yang locate drawing. Jadi locate drawing ini fungsinya adalah yang tadi sudah kita katakan sebelumnya, bahwa kalau seandainya di dalam satu file itu ada 3 gambar, gambarnya itu kita pecah denahnya menjadi persatuan masing-masing denah. Itu denah yang kedua dengan denah yang ketiga itu kita timpa atau kita superimpose ke denah yang pertama. Sehingga kalau di dalam bahasa pemodelannya itu kita sebutnya sebagai locate drawing. Oke, jadi di sini ada beberapa catatan. Jadi di sini untuk pengoperasiannya step by stepnya itu adalah yang pertama kita arahkan dulu kursornya atau kita klik toolbarsnya, ini adalah toolbarsnya Identify. Nah, di dalam toolbars Identify ini nanti ada tools yang namanya Drawing Manager. Bisa kita klik di sini ADD Drawing, gitu ya. Kemudian yang kedua ini juga bisa kita import data untuk yang berupa formatnya berupa JPEG, gitu ya. Kalau untuk yang ADD Drawing ini adalah yang berupa tadi hasil convert dari PDF, kemudian dari gambar DWG dan juga dari gambar extensionnya CADI. Jadi CADI ini adalah hasil inputan data gambar di dalam aplikasi Cubicos TRB C3-nya gitu. Jadi ada beberapa versi gambar yang bisa kita gunakan dengan toolbarsnya Identify, kemudian Drawing Manager, atau dengan menggunakan toolbarsnya Identify itu ada toolsnya Picture atau Import Picture. Oke, nah kemudian tadi di sini juga nih kita sudah sedikit membahas terkait dengan masalah format gambar CAD yang kita input tadi ya. Jadi di sini sebenarnya yang tadi masalah skala sudah kita bahas sebelumnya, bahwa skalanya itu menggunakan dalam satuan milimeter. Kemudian yang kedua itu syaratnya ya, kalau memang bisa dipenuhi, setiap item yang berbeda itu di gambar CAD-nya itu memiliki warna dan layer yang berbeda-beda. Misalnya contoh itemnya file cap nih, bisa jadi mungkin warna file cap itu kuning. Kemudian ada layernya sendiri, itu layer garisnya file cap. Kemudian yang kedua nih, kan biasanya kalau di file cap itu ada teksnya atau labelnya, misalnya nama file capnya PC1, PC2, PC3 dan seterusnya. Nah itu
namanya si file cap itu kalau bisa juga memiliki layer yang berbeda, sehingga layer si file cap ini penamaannya tidak satu layer dengan item yang lain. Misalnya ada penamaannya si balok gitu, atau misalnya ada namanya si plat atau namanya si kolom, sebisa mungkin teksnya juga atau labelnya itu memiliki layer yang berbeda-beda gitu. Jadi teksnya si kolom sendiri nih layernya si kolom, layernya si teksnya kolom. Kemudian untuk yang balok juga memiliki layer sendiri untuk teksnya, misalnya teksnya si balok. Nah, syarat yang selanjutnya itu adalah digunakan untuk yang AutoCAD, terutama AutoCAD-nya itu adalah versi terakhirnya itu tahun 2020 ya, maksimum di tahun 2020 gitu. Kalau misalnya versi yang 2021 itu belum bisa dibuka di aplikasinya kita. Kemudian yang keempat itu memiliki garis dan teks. Jadi misalnya contoh begini, tadi kita ambil contoh yang file cap ya, yang file cap itu kan ada garis file capnya. Nah kemudian kalau bisa memiliki nama file capnya juga. Nah ini kalau di dalam gambar kerja itu biasanya ada yang cuman denahnya saja, teksnya nggak ada. Itu berhubungan dengan konsep penggambarannya dengan menggunakan Xref. Nah kalau bisa si Xref-nya ini teman-teman bind dulu atau bind ya, di bind dulu itu ke dalam AutoCAD-nya si denahnya tadi, si teksnya, si layernya tadi gitu, atau Xref-nya, sehingga antara teks sama si garisnya gambarnya itu jadi satu lagi, antara denah dengan teksnya jadi satu lagi. Nah itu jadi adalah beberapa persyaratan yang harus kita lakukan pada saat melakukan proses drawing management. Nah sekarang coba kita praktekkan saja bagaimana pengoperasiannya untuk yang namanya drawing management ini di dalam aplikasi Cubicos TRB C3 ya. Oke, di sini kita sudah membuka untuk aplikasi Cubicos TRB C3-nya. Nah, untuk penginputan data gambar sebagai gambar referensi tadi sudah kita jelaskan bahwa kita menggunakan di sini toolsnya Identify, gitu ya. Kita menggunakan toolsnya Identify. Kemudian di dalam toolsnya Identify ini ada tools yang namanya Drawing Manager. Kita bisa klik Drawing Manager, sehingga nanti di sebelah kiri layar akan muncul panel Drawing Manager. Nah, di dalam panel Drawing Manager ini ada tools yang namanya ADD. Jadi kita bisa klik saja ya di sini ADD-nya. Oke, di sini kita menginput data gambar yang template-nya atau formatnya itu adalah berupa DWG ya, atau formatnya AutoCAD. Nah, di sini kita klik misalnya contoh saya mengambil denah basement plan. Kita klik open. Di sini denah basement plan. Nah ini adalah kita berhasil mengimpor data gambar atau mengupload data gambar 2 dimensi templatenya AutoCAD atau DWG ke dalam formatnya, ke dalam aplikasi Cubicos TRB C3 ya. Nah ini nanti akan ada indikator baru yang muncul di bagian Drawing Manager, ada list gambarnya, disebutnya di sini adalah 2010 training structure. Jadi sudah muncul di sini ya, dan gambarnya juga sudah ada di sini. Oke, itu adalah untuk yang versi kita mengimpor data gambar atau mengupload data gambar berupa gambar formatnya DWG ya. Nah, nanti untuk video yang selanjutnya kita akan memperagakan bagaimana mengimpor data gambar itu berupa PDF. Nah, di sini kita juga bisa mengecek sebenarnya apakah skala yang sudah kita gunakan itu tadi dalam satuan milimeter. Oke, misalnya contoh di sini nilai angkanya 4300 ya, 4300. Kita bisa klik di sini toolbarsnya draw. Oke ya, toolbarsnya tools ya, kita klik di sini toolbarsnya tools, kemudian kita klik di sini distance. Jadi kita ingin menguji benar nggak itu sudah 4300. Nah ini sudah benar 4300. Jadi skalanya udah dalam satuan milimeter ya. Oke, itu dia bagaimana kita menggunakan data gambar yang berupa formatnya DWG atau AutoCAD. Sekian dan terima kasih.